insan yang beriman, tentunya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh sebab itu, untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, saya mengundang Ibu Gonza untuk memimpin kita dalam waktu dan kesempatan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami yang Maha Baik, pada pagi yang sungguh rahmat ini untuk kembali mengumpulkan semua di Allah tercinta ini dalam keadaan yang sehat walafiat, bahagia dan penuh dengan pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami akan mengikuti kegiatan yang dibawakan oleh kepala sekolah dan dibimbing tentang visi misi dan disiplin positif. Semoga proses kegiatan ini boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya sendiri. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon bimbingan dan perlindungan-Mu. Jauhkan kami dari segala cobaan, tantangan apapun yang selalu menghalangi kegiatan kami hari ini, sehingga kegiatan ini betul-betul bermanfaat dan bernilai untuk kami semua, untuk anak didik kami di yang baru tercinta. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah rezeki kita hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Ibu yang telah memimpin kita dalam doa. Kita lanjut ke acara Ibu. Sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Aisin Selatan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya. Yang pertama, tentunya sebagai insan Tuhan, kita menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan atas segala penyelenggaraan, bimbingan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dan kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada tempat yang kedua, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua dan secara khusus kepada Ibu Rini Reso yang pada pagi hari ini akan membawakan pemaparan disiplin positif kepada kita semua, selain untuk memenuhi regulasi aturan, namun ada hal-hal penting yang kita harus memahami, harus mengetahui apa itu disiplin. Kalau kita mempelajari kata-kata daripada kata disiplin, ya, itu diambil dari bahasa Latin, discrete, lalu ada yang diambil dari bahasa Inggris, disipliner, lalu diadopsi oleh bahasa Indonesia.
semua ini bertujuan bagaimana disiplin itu diterapkan, diaplikasikan di dalam tugas keseharian kita. Di dalam bahasa Indonesia, kamus besar kita, bahwa disiplin itu adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan dan tata tertib. Karena didorong oleh suatu yang datang dari dalam diri seseorang untuk menciptakan kondisi yang lebih tertib dan teratur. Kalau kita belajar dari teori ke teori, dari satu kepada yang lain, para ahli mereka memberikan ide, pikiran ataupun definisi. Ada sekian banyaknya definisi. Itu secara teori, tetapi praktisnya tentu ada kata kunci bahwa disiplin adalah mematuhi atau mentaati setiap peraturan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan tugas tentu ada aturan-aturan yang mengikat kepada kita sekalian. Hari ini kita sama-sama mendengar paparan kaitan dengan disiplin. Mungkin besok juga kita juga ada kemudian. Harapan saya tentunya bahwa setelah kita mendengar, mari kita jalankan disiplin itu dalam diri kita masing-masing. Kapan kita hadir di sekolah, kapan kita harus kembali, atau jam berapa kita berada di sekolah, jam berapa kita harus kembali. Apa yang saya berikan kepada siswa, saya ajar kepada siswa, semua tugas-tugas ini kepada siswa, apakah kita berjalan, kita laksanakan. Refleksi adalah hal yang sangat penting yang harus kita jalankan di dalam tugas kita. Bukan sekedar memenuhi regulasi atau aturan, tapi kita bisa menjalankan di dalam tupoksi kita sebagai bapak dan ibu. Sehingga ya ke depan tentunya mari kita berkolaborasi untuk menjalani segala peraturan, kepatuhan, menghargai, melaksanakan. Mengapa kita berada di suatu sistem, termasuk juga berpakaian. Ya, ini saya ini supaya kita semua sadar. Sudah diatur, bahkan di aturan Pemda itu sudah jelas. Hari Senin pakai apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis, sampai Jumat sampai. Itu adalah bagian daripada kedisiplinan. Mari kita disiplin bersama. Ya, lagi-lagi saya terima kasih kepada Indonesia luar biasa yang mengangkat tema kegiatan bertahun ini tentang disiplin positif. Mari ya kita mengikuti kegiatan ini secara seksama. Akhirnya saya selaku pimpinan di lembaga ini membuka kegiatan ini seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka dengan resmi. Terima kasih
positif secara umum itu apa? Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi mungkin selama ini teman-teman sudah banyak mengetahui, tapi hari ini kita mungkin yang sudah ketahui itu tentang disiplin saja. Kalau hari ini disiplin positif. Nah, adapun tujuan dari penerapan disiplin positif ini diharapkan agar membentuk murid-murid kita itu yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Adapun materi yang akan kita bahas bersama hari ini ada 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir itu restitusi tentang segitiga restitusi. Jadi kita bahas bersama. Untuk yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Namun sebelum memulai kegiatan ini tentang apa tadi yang tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada sedikit kegiatan judulnya itu cobalah buka. Jadi nanti saya minta kesediaan teman-teman berpasangan, jadi bisa dengan teman yang di samping kita melakukan kegiatan cobalah buka. Bisa tidak teman-teman? Bisa. Pak Mario bisa dengan Kolim. Oh iya. Oke, jadi Om Kamis bisa dengan Pak Oscar. Oke, jadi nanti di situ dari tugas yang untuk A itu mengepalkan salah satu tangan Anda. Oke, jadi tinggal dibagi, bisa diikutin dan Ibu ini sampai mengepalkan tangan saya. Oke. Nah, tugas yang mengepalkan tangan sudah semua? Sudah. Jadi di situ coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda itu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Gitu ya. Terus tugas teman yang tidak mengepalkan tangan itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Anda boleh mengutuk, boleh menghasut, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menjelaskan, bahkan menawari Anda dengan uang. Oke, coba. Saya pakai hitung ya. Saya hitung mundur. Oke. 5. Mulai sekarang. 5. Olives. Jadi sekarang saya mau tanya sedikit siapa yang mau bersedia menjawab. Tadi siapa yang bisa membuka kepala tangan
dibiarkan orang siapa saja untuk membuka tangannya gitu. Oke, dari kegiatan tadi ada satu pertanyaan. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Menurut Bapak Ibu itu siapa yang memegang kendali? Oke, saya berikan kesempatan untuk Ibu Marta. Menurut saya yang bisa membuka atau menutup kepala tangan itu adalah kita sendiri. Tepuk tangan untuk Ibu. Oke, jadi jawaban yang sangat luar biasa. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka dan menutup kepala tangan itu adalah diri kita sendiri ya. Oke. Nah selanjutnya kita omong tentang teori kontrol tadi. Namun ada beberapa miskonsepsi atau kesalahan tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Oke. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah ini yang pasti kita sering lakukan selama ini. Benar tidak ini Bapak Ibu Guru? Jadi kita berpikir kita itu bisa mengontrol murid kita. Jadi sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah. Jadi sebenarnya kalau murid itu, kalau dia bisa dikontrol oleh kita itu sebenarnya karena dia membiarkan dirinya untuk dikontrol, bukan karena karena kita bisa mengontrol mereka. Dan tadi kita sudah sepakat bahwa hanya diri kita sendirilah yang mengontrol pribadi kita, gitu ya. Oke, jadi di ilusi guru mengontrol murid tadi itu sebenarnya murid membiarkan dirinya untuk dikontrol. Oke, jadi kita lihat misalnya di SD atau SMP kan anak-anaknya masih ikut-ikut. Nah, ikut-ikut sejak guru yang ngomong karena mereka masih membiarkan dirinya untuk dikontrol. Nah, terlihat jelas itu perubahannya itu ketika di SMA. Di SMA itu kan anak-anak sudah pada remaja begitu. Jadi mereka kadang sudah tidak mau membiarkan dirinya untuk dikontrol. Jadi mereka guru omong di depan kadang mereka buat lain di belakang gitu. Oke. Yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi kadang kita bilang mau menguatkan karakter siswa itu kita harus kritik, harus membuat siswa itu bersalah supaya dia sadar. Karena itu juga kesalahan dalam teori kontrol tadi. Oke. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini maksudnya itu tentang bujukan seperti mempengaruhi murid untuk mengulangi suatu perbuatan tertentu adalah bentuk-bentuk kontrol. Dan kita rayu nanti kalau buat lagi gini itu sebenarnya kesalahan juga. Oke. Yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita berpikir karena kita sudah dewasa, jadi kita berhak, kita yang benar gitu. Anak-anak itu pasti salah. Jadi kita yang berhak mengontrol memaksa anak. Itu juga suatu kesalahan menurut Dr. William Glasser. Oke. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita sudah sepakat tadi. Oke. Saya dulu. Di situ ada dua tabel, yang sebelah kiri itu stimulus respon, yang kanan itu teori kontrol. Jadi ada perbedaan di situ, bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama, kalau stimulus respon menurut teori stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Makanya tadi ketika melakukan coba buka tadi itu semua orang itu mempunyai alasan yang berbeda. Nah, kenapa dia membuka atau menutup tangan. Yang kedua, setiap orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitupun gambaran kita sebagai guru dan sebagai siswa. Pasti dia melihat sesuatu itu dengan hal yang berbeda. Yang berikut, kita
tujuan. Jadi ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan itu pasti ada alasan tertentu. Jadi kita tidak bisa langsung mengganti itu salah. Dia punya alasan tertentu yang harus kita kali. Oke, yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol itu hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Gitu. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Dan yang keberapa itu ada mode berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol kita harus berpikir menang-menang, jadi tidak berpikir tentang kalah. Gitu. Oke, itu perbedaannya. Oke. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang apa itu disiplin. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka itu ini sudah tersampai. Intinya itu disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita usahakan anak itu disiplin itu dari kesadaran dirinya, bukan karena pemaksaan atau alasan eksternal dari luar dirinya. Begitu sepemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu menurut pandangan yang Gosen di fotonya di atas itu perempuan itu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari kata Latin, bahasa Latin itu disiplin yang artinya belajar, dan disiplin yang juga berasal dari kata murid atau pengikut. Jika seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi sama seperti dengan Ki Hajar Dewantara, mereka meyakini bahwa disiplin itu harus bersumber dari dirinya sendiri, motivasi intrinsik, bukan dari luar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, selanjutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan itu tuh apa? Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksudkan di sini itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ada beberapa yang terlihat di depan. Nilai-nilai kebajikan itu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu guru sudah tahu semua kan tentang profil pelajar Pancasila. Sudah atau belum? Sudah, sudah. Oke. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, kelima bernalar krisis, dan keenam kreatif. Oke. Selain profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal juga ada terlihat seperti yang dipaparkan. Ada toleransi, rasa hormat, empati, kreativitas, kebaikan, cinta Tuhan, peduli, bekerja sama, usaha, integritas, dan sebagainya. Kebersihan, kesantunan, keadilan, keteraturan, lurus hati, pengertian, keteguhan hati, dan sebagainya. Jadi ada begitu banyak nilai-nilai kebajikan universal. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita masuk ke materi berikut tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, jadi menurut teori motivasi yang dicetuskan oleh Gosen
dosen itu ada 3 motivasi kita manusia, perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pasti di benak kita sebelum melakukan termotivasi untuk melakukan itu, kita akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Oke. Jadi misalnya kita sebagai guru, motivasi kita datang tepat waktu itu kira-kira motivasinya apa? Gitu ya. Jangan sampai motivasi kita datang tepat waktu itu karena pasti karena saya takut dimarahi oleh pimpinan dan sebagainya. Itu salah satu motivasi. Oke, yang kedua, motivasi yang pertama ini adalah motivasi eksternal. Artinya motivasi itu bukan dari dalam dirinya, tetapi karena tadi dia takut dan ditegur oleh pimpinan dan sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu pun boleh. Oke. Jadi motivasi ini yang untuk mendapatkan imbalan itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang dari luar diri kita. Begitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang yang kalau termotivasi karena faktor yang ketiga ini, dia akan berpikir, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Gitu. Jadi motivasi ini adalah motivasi internal dan motivasi yang diharapkan untuk menerapkan disiplin positif. Jadi motivasi yang harus dari dalam diri kita. Begitupun dengan siswa, bukan karena takut guru atau bukan karena nanti guru ini puji saya atau sebagainya. Begitu. Ya. Oke. Nah, yang berikut didukung oleh penghargaan. Menurut Arifon, mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, kenapa judulnya didukung oleh penghargaan? Jadi ada 6 ini. Penghargaan itu bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan merusak kualitas. 6, penghargaan mematikan kreativitas. 7, penghargaan menghukum. 8, penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri. Oke, contohnya misalnya untuk penghargaan merusak hubungan. Jadi misalnya kita memberikan memberikan tepuk tangan atau juara itu untuk anak, kita pisahkan ada anak yang juara 1 dan juara 2 dan seterusnya. Anak yang mendapat juara 1 dia akan senang. Oke. Namun kadang karena dia sudah berada di posisi urutan pertama, dia tidak mau meningkatkan kreativitasnya lagi. Nah, anak yang tidak mendapatkan juara bagaimana? Dia akan merasa dirinya gagal gitu. Dia akan merasa dipukul dan bisa jadi ada perasaan iri terhadap temannya. Makanya penghargaan itu bisa merusak hubungan. Oke. Selanjutnya ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi.
konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berarti teman-teman sudah betul-betul paham tentang konsekuensi dan hukuman. Kenapa konsekuensi? Karena karena dari pemilihan pembahasan tadi berhubungan dengan pelajaran dia, yaitu pelajaran PJOK. Kalau seandainya saya sebagai guru matematika yang memberikan itu berarti hukuman, ya. Karena ini diberikan oleh guru PJOK dan berhubungan dengan mata pelajarannya berarti dinamakan konsekuensi. Oke, tentang bentuk. Ini tadi jawaban. Oke, yang berikutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Oke, ciri-ciri restitusi ini ada 10. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Dan selanjutnya ada restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, ini tabel tentang perbedaan restitusi, konsekuensi dan hukuman. Ada banyak sekali ini. Saya ambil contoh di sini. Kalau di hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Kalau di sanksi atau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, kalau restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Gitu. Oke, yang berikut ada contohnya. Oke, kalau dalam perkataan, misalnya kalau hukuman itu peraturan adalah kamu harus. Nah, ada kata harus berarti itu namanya hukuman. Kalau sanksi atau konsekuensi kita akan bertanya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Gitu. Kalau di restitusi nanti kita akan tanya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di restitusi itu kita mencari solusi bersama murid itu supaya menemukan sampai pada titik solusi. Oke. Oh ya, ini ada satu catatan lagi. Di hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau sanksi itu dibuat oleh guru atau murid. Jadi dibuat guru atau murid. Kalau restitusi itu dibuat oleh murid atau anak. Nah, berikut materi berikut yaitu keyakinan kelas. Oke. Nah, sebelum masuk ke keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke. Sebenarnya ada dua pertanyaan di situ. Kira-kira kami kesediaan Ibu Linda menjawabnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan nilai pada saat menggunakan kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira Ibu Linda answernya apa? Ibu Linda menggunakan nilai. Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan alasan yang pertama untuk menjaga keselamatan. Alasan yang kedua, sering kita menggunakan dengan alasan takut polisi. Kalau yang pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin Ibu Lin bisa menjawabnya. Baik, terima kasih. Yang pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yaitu untuk kita menggunakan masker itu untuk menjaga kesehatan untuk diri sendiri dan juga orang lain agar tidak tertular. Lalu yang kedua, kita mencuci tangan setiap saat itu untuk menjaga diri kita dari kuman yang bahaya atau apa. Oke, terima kasih untuk Ibu berdua tepuk tangan untuk berdua. Jadi di dalam tadi berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan. Jadi keselamatan dan kesehatan itu adalah nilai-nilai berhubungan dengan nilai-nilai yang kita yakini bahwa kalau kita lakukan itu maka kita akan sehat. Begitupun dengan keyakinan kelas. Nah, jadi murid itu melakukan sesuatu dia yakin karena akan bermanfaat untuk dirinya. Begitu.
daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, itu catatan tadi untuk keyakinan kelas itu kita harus buat dalam bentuk positif. Misalnya dilarang untuk terlambat. Nah, datang terlambat. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif. Kira-kiranya apa itu Oh, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kata dilarang atau tidak boleh itu dihilangkan. Jadi di keyakinan kelas itu kita harus berubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Gitu. Oke. Yang berikut, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dari sini mungkin saya berdasarkan pemahaman saya dan pengalaman saya saat ini, mungkin kita kayaknya belum semua melakukan keyakinan kelas. Jadi di sini ditawarkan ketika awal semester itu seharusnya kita bersama wali kelas itu membuat keyakinan kelas. Nanti kita buat keyakinan kelas, terus kita hasil dari itu kita buat dalam bentuk poster dan ditandatangani oleh guru atau pelajar, wali kelas dan siswa, terus ditempelkan di dinding. Jadi ketika ada masalah, ketika kita temukan masalah di dalam kelas, kita bisa bertanya apa kira-kira yang kamu buat itu melanggar keyakinan kelas yang kita. Jadi mereka bisa melihat kembali. Nah, ini salah satu penerapan dari disiplin positif. Oke. Yang berikut, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Jadi di keyakinan kelas ini kita duduk tidak sebagai fasilitator saja. Kita hanya memfasilitasi saja kegiatan, murid itu yang mengusulkan dan membuat keyakinan kelas. Sehingga mereka menyadari mereka yang buat dan mereka yang bertanggung jawab. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah sesuai dengan persoalan yang dihadapi saat ini. Ini prosedurnya. Prosedurnya itu persilakan warga sekolah bersurat pendapat, mencatat semua masukan dari murid, terus susun keyakinan kelas, disampaikan tulis, gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif, dari video kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, video ulang keyakinan kelas bersama-sama. Itu tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan, jadi cukup itu. Terus meninjau ulang dan terakhir dilekatkan di dinding di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Ini contoh keyakinan kelas. Contohnya, misalnya ini, yang keyakinan kelas nomor 7 ini. Ini saya teman-teman kita ini jarang membuat nomor 7. Ya. Jadi pertama kita sudah sepakat nilai kebajikan yang kita mau itu nilai hormat. Nilai hormat itu siswa itu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ini salah satu keyakinan kelas. Jadi
mencoba hal baru, mampu mengendalikan dalam dirinya. Oke, jadi kadang anak itu mereka pada saat misalnya sampai nikah mereka sudah bosan, jadi mereka kepingin kebebasan. Yang berikut kesenangan, bermain, humor, tertawa. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan bukan hanya siswa, kita juga sebagai guru pasti sama. Oke, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk lebih ada coba saya berikan sebuah kasus. Bimo seorang TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ibu Ani bingung dan seringkali lari mengejar. Identifikasi kebutuhan yang ingin diperlukan oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti berikut. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira itu kebutuhan apa yang dia inginkan? Mungkin teman-teman bisa lihat besok. Aku senang main kejar-kejaran. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu apa? Kesenangan, kebutuhan kesenangan. Yang kedua, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira aku bisa di. Oke, mungkin kita bahas sampai lagi dulu ya. Yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kalau yang ketiga, kebebasan ya. Keempat, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Dan yang kedua itu aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasa. Jadi dia merasa hebat loh, merasa menguasai gurunya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menjawab. Jadi itu satu kasus. Oh, ini tadi jawabannya. Nah, kalau dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang apa saja terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Yang berikut ada materi 5 posisi kontrol. Nah, di posisi kontrol di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kalau penghukum itu kita biasanya menunjuk, menghakim gitu. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu guru berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Yang kalau teman buatan alasan-alasan untuk muridnya dan sebagainya. Oke, kalau dalam biasanya kita bilang kalau sebagai posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukan ini saya akan. Oke. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Kalau sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu ya, atau ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau pemantau itu apa peraturannya, apa konsekuensinya. Kalau manajer itu apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Gitu. Kalau kamu perbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Oke, dan ini adalah dampak pada murid. Pada posisi penghukum, murid akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Pada pembuat orang merasa bersalah itu, murid menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau sebagai teman, terganggu, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Yang pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri dan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir posisi manajer itu nampaknya murid mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Oke, saya minta tolong Bapak Ibu untuk melihat kira-kira ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti siapa yang mengatakan? Ada 5 tadi.
merasa bersalah. Jadi kita sudah bilang kecewa. Kamu bersalah. Kita hukum dia, toh? Oke. Ayolah, bukan lebih kami ibu. Jadi anggap kayak besti teman gitu, toh? Teman yang murid. Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu dia bertindak sebagai pemantau. Dan kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti dia posisinya sebagai manajer. Nah, terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 langkah. Yang pertama, stabilkan identitas. Seperti omong bilang, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, untuk segitiga restitusi itu ada saya jelaskan lagi pertama. Yang pertama, menstabilkan identitas itu salah satu contohnya itu membuat suatu kesalahan itu wajar. Dari anak yang sudah melakukan kesalahan, kita dekati dia, kita tenangkan dulu dia, stabilkan dulu identitasnya itu dengan berkata manusia itu tidak ada yang sempurna atau kita bisa memperbaiki masalah ini dan sebagainya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu pertanyaannya itu biasanya kamu pernah melakukannya tanpa suatu alasan tertentu atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke. Nanti setelah dia tenang, setelah yang langkah kedua, kita tanyakan sebagai anggota kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Gitu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dari segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Jadi segitiga restitusi itu kita sampai pada solusi. Oke, ini sedikit gambaran penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan di kelas. Oke, yang pertama itu membuat keyakinan kelas bersama murid kelas. Ini sampai foto ini bersama murid kelas 8B. Oke, jadi mereka menempelkan kita terima di not dan pernah di papan tulis seperti itu. Karena buat muridnya yang mengusulkan. Yang berikut saya mencoba menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan yang anak yang datang terlambat dengan yang tidak memakai topi dan dasi pada saat absen. Jadi ada 2. Jadi dari 2 hal yang sudah saya lakukan ini, murid hasil refleksi murid, mereka senang, karena kita melakukan menyelesaikan persoalan mereka itu menggunakan segitiga restitusi. Tidak langsung menyalahkan anak. Jadi kita melalui 3 langkah tadi, mengatakan bahwa membuat kesalahan itu wajar, tapi guru-guru itu seperti itu. Nah, gitu. Jadi kita harus menerapkan guru, terus nanti tanya kira-kira tadi kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Begitu. Jadi
bertanya kepada Bapak Ibu sebagai refleksi untuk saya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Terus apa yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan kita hari ini? Oke, mungkin saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu Enti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya mengikuti kegiatan hari ini, yang pertama, saya selaku pribadi memberikan apresiasi kami kepada Ibu Lini selaku CGP Angkatan 10, karena sebelum-sebelumnya kita ada CGP juga ada 2 orang, tetapi kami tidak pernah mendapatkan ilmu seperti ini, budaya positif ini. Yang saya dapat hari ini, saya rasa luar biasa Ibu. Kalau bisa, saran saya diterapkan kepada siswa supaya ketika Ibu mendapat ilmu banyak, siswa juga beroleh. Setelah itu, kegiatan yang beroleh pada hari ini Ibu, hari ini sebenarnya kalau kita rasa penting untuk kita ke depannya ketika ada yang melibatkan kami Ibu harus siap untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Ada lagi mungkin Ibu ya. Baik, terima kasih. Perasaan saya setelah ikut kegiatan ini saya rasa sangat senang dan sangat terbantu. Kalau apa yang saya peroleh dari kegiatan ini serasa sangat memotivasi untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anak dalam kelas. Karena di situ bagaimana mereka membuat sendiri apa yang mereka inginkan dan konsekuensinya itu. Lalu kita guru tinggal berdasarkan keyakinan itu yang mereka buat. Yang kedua itu disiplin positif itu sangat positif bagi saya sebagai pribadi. Semoga kedepannya saya bisa membangun hal-hal disiplin yang berasal dari diri saya sendiri, bukan karena hal-hal ekstrinsi. Yang ketiga, kalau ada sesuatu yang sangat menarik dan bagus, saya bersedia untuk mengikuti guru berbagai praktik dari Ibu. Ya, berbagai praktik dari Ibu Lini Renzo, calon guru penggerak angkatan 10. Semangat Ibu Lini. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dan teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Tadi sudah semangat mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk menutup kegiatan ini saya tutup lagi yang satu. Teman-teman bisa jangan catat kan? Oh ya. Singgah sebentar di rumah Olin. Minta tomat dan pepaya. Untuk semua yang telah hadir, terima kasih dari saya. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Lini yang telah memberikan materi pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu Lini dengan praktik baik yang Ibu telah berikan paparkan untuk kita di pagi hari ini menjadi hal yang positif yang perlu kita lakukan untuk lembaga ini dan terutama anak didik kita. Sebelum mengakhiri semua kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengundang Ibu Gonza untuk menutupi kegiatan kita pagi ini dengan doa. Waktu dan kesempatan saya berikan.